Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 4322508. Nah, di sini saya dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri akan mempresentasikan atau akan memberikan seputar informasi mengenai pengolahan limbah cair industri serta pemanfaatan limbah menjadi energi terbarukan. Baik, langsung saja kita masuk ke slide-nya. Nah, pengolahan limbah cairan industri pangan serta karakteristik dan tangannya. Yang pertama, karakteristik utama, warna pekat, COD dan BOD tinggi, padatan tersuspensi, nutrien dan bahan organik terlarut. Yang kedua, dampaknya, yaitu bau, penurunan oksigen terlarut, resiko eutrofikasi dan gangguan proses biologis pembuangan. Dan adapun persyaratan pengolahan yaitu perlakuan fisik, penghilangan warna, reduksi beban organik sebelum pembuangan atau reuse. Kita lanjut. Nah, di sini metode koagulasi flokulasi dengan kitosan. Tahapannya itu rapid mixing atau disperi koagulan. Yang kedua, slow mixing atau vlog pembentukan. Yang ketiga itu sedimentasi dan yang terakhir itu filtrasi akhir. Adapun peran kitosan, polimer alami bermuatan positif yaitu dan mengikat partikel bermuatan negatif, sekaligus senyawa berwarna melalui bridging dan neutralisasi muatan. Adapun keunggulannya, rendah residu kimia, mudah terdegradasi, efektif untuk zat organik terlarut dan warna. Nah, di sini ada grafik dosis kitosan versus efisiensi penghilangan warna. Analisis laboratorium menunjukkan hubungan non-linear antara dosis kitosan dan efisiensi penghilangan warna. Nah, dosis rendah sekitar di bawah 15%. Vlog tidak terbentuk optimal, efisiensinya rendah, residu warna tersisa. Nah, dosis optimumnya itu sekitar kurang lebih 30%. Waktu pengadukannya itu sekitar 45 menit, menghasilkan vlog padat, dan efisiensi warna tertinggi sekitar kurang lebih 96%. Adapun dosis berlebihnya itu sekitar di atas 45%. Nah, pembalikan muatan dan peningkatan konsumsi koagulan, serta tidak meningkatkan efisiensinya. Jadi kesimpulannya itu, dosis optimum itu sekitar 30% dengan pengadukan total 45 menit, memberikan efisiensi penghilangan warna sekitar 96% pada sampel tipikal industri pangan. Yang kedua yaitu limbah cair industri pertambangan dan karakteristik dan dampaknya. Yang pertama, komponen berbahaya yaitu logam berat seperti Hg, Cd, Pb, Cr, Cu, Fe, Mn, dan Zn ini, dan senyawa terlarut asam lainnya. Yang kedua itu fenomena AMD atau acid mine drainage, yaitu air asam kaya logam terbentuk oleh oksidasi sulfida mineral. Adapun dampak lingkungan dan kesehatan, toksisitas yaitu aquakultur, bioakumulasi, kontaminasi air minum, gangguan fungsi ginjal, saraf, dan risiko kanker. Yang keempat itu adalah krisis atau kritisnya, yaitu monitoring isolasi sumber, netralisasi pH, dan pengolahan spesifik logam sebelum pembuangan. Selanjutnya itu teknologi pengolahan limbah pertambangan. Ada SafeMin, itu presipitasi selektif sulfida, efisien untuk Cu, Zn, dan keunggulannya itu pemulihan logam dan sludge padat. Yang kedua Sparrow, itu absorpsi dan presipitasi terintegrasi untuk mengurangi logam trace, cocok untuk limpasan kompleks. Yang ketiga itu biogenic sulfide process, yaitu bioteknologi bakteri produksi menghasilkan sulfida biogenik untuk
presipitasi logam, rendah biaya energi. Yang terakhir itu ada desalks, itu teknologi pertukaran ion dan memerah untuk konsentrasi dan recovery, mendukung zero liquid discharge atau CLD. Nah, konsep CLD ini adalah kombinasi presipitasi, membran, evaporasi untuk meminimalkan efluen cair, fokus pada recovery logam dan pengurangan limbah cair. Nah, adapun limbah cair industri kertas dan pulp karakteristiknya. Nah, di sini saya menjelaskan dari awal sampai terakhir itu hanya sekitar karakteristik dan hal-hal lainnya supaya lebih cepat ya. Di sini adapun pertama komposisi lignin yaitu NaOH, Na2CO3, Na2S dan NaCl alkohol polisakarida, yaitu warnanya coklat pekat dan CO2-nya tinggi. Tantangannya senyawa berwarna lignin. Nah, resistensi terhadap biodegradasinya itu konvensional. Adapun persyaratannya itu penghilangan warna, penurunan COD, neutralisasi alkali, dan pengolahan sludge kimia. Kombinasi proses kimia dan AOP sering diperlukan untuk mencapai standar pembuangan. Nah, perbandingan metode koagulasi fluktasi plus UV atau H2O2 versus elektrokoagulasi. Nah, koagulasi plus UV atau H2O2 itu koagulasi awal menurunkan TSS dan sebagian warnanya. Yang kesini itu AOP atau UV H2O2 itu mengoksidasi logam terlarut. Nah, hasilnya pengurangan warna dan COD-nya tinggi, cocok untuk remediatif. Yang kedua, elektrokoagulasi, yaitu elektroda aluminium. Pembentukan flok in situ melalui polihidroksialuminium atau efek untuk menghilangkan warna seperti TSS dan sebagian COD. Keunggulannya yaitu operasional tanpa bahan kimia tambahan. Efisiensinya, keduanya dapat mencapai pengurangan warna signifikan. Pemilihan tergantung biaya, ketersediaan listrik, dan pengolahan sludge. Sini selanjutnya adalah limbah cair farmasi, kontaminan, dan strategi. Kontaminannya sendiri itu antibiotik, hormon, obat kemoterapi, senyawa B3, yaitu berbahaya dan beracun, bahan aktif, farmasi, atau residu. Metode pengolahannya itu kombinasi fisika kimia, koagulasi, absorpsi, dan biologisnya itu yang sesuai kan untuk micropollutants. Membrannya ini nanofiltrasi atau ultrafiltrasi dan karbon aktif untuk absorpsi. Advanced oxidation proses atau AOP efektif untuk degradasi senyawa recalcitrant atau ozon UV H2O2. Fentonnya itu terkontrol. Konsep hijau atau green farmasi, desain obat proses reproduksi untuk mengurangi keluaran B3, yaitu integrasi sirkular ekonomi untuk recovery dan meminimalisir limbah. Di sini ada adsorpsi menggunakan biokar termodifikasi. Adapun bahannya dari biokar dari sludge diaktifkan dan dimodifikasi menggunakan cangkang telur atau kalsium hidroksida untuk meningkatkan kapasitas permukaan dan basa permukaan. Kondisi optimum, pH netral ke basa ringan, suhu lingkungan, rasio absorbennya atau absorbannya itu terkontrol, waktu kontaknya itu 60-120 menit tergantung konsentrasinya. Adapun mekanismenya itu Porphyrin interaksi V untuk aromatik, gaya van der Waals, dan interaksi elektrostatik
Hasilnya, efisiensi penghilangan toluena dan silena tinggi pada kondisi optimum. Absorben menunjukkan kemampuan regenerasi via termal dan pelarut organik terbatas. Beberapa siklus tanpa kehilangan signifikan kapasitas. Nah, di sini ada proses pengolahan limbah industri tekstil. Nah, rangkaian unit IPAL untuk industri tekstil dirancang untuk menurunkan beban pencemar COD, BOD, TTS warna, dan memenuhi baku mutu. Diagram alir berikut menjelaskan tahapan kunci dari masuknya air limbah hingga keluaran akhir yang aman. Nah, adapun ringkasannya seperti di sini, tahapan utama IPAL tekstil di sini ada screening, yaitu penangkapan partikel besar seperti kain atau serat, dan dengan saringan mekanis untuk melindungi peralatan berikutnya. Yang kedua itu equalization, itu tangki pengimbang flow dan kualitas untuk meratakan fluktuasi debit dan beban pencemar, penting pada industri dengan siklus pencucian. Ada cooling, itu pendinginan apabila limbah panas atau proses pewarnaan agar suhu masuk ke unit biologis aman bagi mikroorganisme. Nah, terakhir itu ada proses anaerob dan aerob. Anaerob tersebut adalah unit digestor atau UASB untuk degradasi senyawa organik berat dan pengurangan COD, yaitu menghasilkan biogas sebagai produk samping. Aerob tersedia adalah sistem activate, sludge, dan biofilm untuk menetralisis BOD, nitrifikasi dan denitrifikasi, sifatnya opsional, dan pengurangan warna organik terlarut. Adapun di sini ada unit penjernihan lanjutannya, yaitu sedimentasi atau clarifier, yaitu pengendapan lumpur aktif, gunanya memisahkan peradaban tersuspensi setelah proses biologis. Ada koagulasi, flokulasi, yaitu penambahan koagulan atau aluminium atau besi dan flokulan untuk mengikat partikel halus, mengurangi warna dan TTS. Yang terakhir adalah filtrasi, yaitu filtrasi ini sebagai kolam pencontohan atau penetapan untuk pemantauan sebelum pelepasan. Bisa dibilang di situ tuh tinjauan ulangnya agar aman untuk dilepas. Hasilnya dan tantangannya, hasil tipikal penurunan COD/BOD hingga memenuhi baku mutu, reduksi warna signifikan setelah koagulasi. Kendala utamanya itu peningkatan TTS akibat fluktuasi proses produksi, kegagalan flokulasi, dan tercucinya serat mikro. Dan dampaknya terhadap masyarakat adalah limbah yang terkontrol meningkatkan kualitas air sungai, mengurangi bau, dan menurunkan resiko kesehatan. Namun, lumpur yang tidak ditangani dapat menimbulkan masalah sanitasi. Oke, di sini selanjutnya kita beralih ke penjelasan selanjutnya itu tentang kompos. Tahu kan kompos? Nah, kompos adalah produk hasil dekomposisi terkontrol limbah organik yang menghasilkan amandemen tanah kaya nutrien. Bahan bakunya itu limbah sayur, sisa makanan, daun, limbah pasar, dan residu organik industri lengan. Nah, proses produksi kompos ini terdiri dari pencacahan, yaitu mengurangi ukuran partikel untuk mempercepat dekomposisi. Yang kedua, pencampuran, penyumbangkan CN, kelembapan, dan aerasi. Yang ketiga itu penambahan M4. Yang keempat itu fermentasi, pupuk jadi fermentasi kurang lebih 4 sampai 12 minggu. Yang terakhir itu kompos matang, stabil, tidak berbau, siap digunakan sebagai pupuk organik. Nah, selanjutnya kita melanjut ke biofuel. Di sini apa sih itu biofuel? Nah, biofuel tersebut adalah bahan bakar yang berasal dari biomasa atau bahan organik yang dapat diperbarui seperti tanaman, limbah organik, mikroorganisme. Tujuan pengembangannya itu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan ketahanan energi, dan pemanfaatan limbah organik. Adapun manfaatnya pada lingkungan itu menekan emisi gas rumah kaca melalui siklus karbon yang lebih pendek dan potensi substitusi bahan bakar fosil. Nah, di sini ada jenis-jenis biofuel. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan ada biodiesel, bioetanol, biogas. Nah, ada 3 ini yang akan saya jelaskan. Selebihnya itu ada bio-oil dan biohidrogen. Nah, biogas. Biogas adalah pencampuran gas, utamanya itu metana, CH4, dan CO2
yang dihasilkan dan dari fermentasi anaerob bahan organik seperti kotoran ternak, limbah organik rumah tangga, atau limbah agronomi industri. Nah, proses dan manfaat biogas. Fermentasi anaerob digester dan degradasi bahan organik oleh mikroba metanogen. Nah, produknya itu biogas bahan bakar dan diserap amandemen tanah kayak nutrien. Pemanfaatan memasak, pembangkitan listrik mikro, dan pemanas, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Adapun manfaat lingkungan dan ekonomi, mengurangi emisi metana terlepas, pengolahan limbah, sumber energi lokal, dan nilai tambah dari digester. Adapun biodiesel, pengertian dan karakteristik, yaitu ester metil atau etil dari asam lemak, hasil reaksi transestrifikasi minyak atau lemak. Kita menggunakan di sini minyak apa namanya itu? Sisa minyak goreng, ya. Bahan bakunya itu minyak sawit, minyak jelantah ya. Kita gunakan itu minyak jelantah. Karakteristiknya titik nyala lebih tinggi, viskositas lebih besar, dan diesel petrokimia biodegradable. Kelebihannya itu mengurangi emisi partikel dan CO, dapat dicampur dengan diesel mineral atau BXX. Kekurangannya itu stabilitas oksidatif, kompatibilitas material, cold flow issue, serta biaya bahan bakunya itu. Selanjutnya itu proses pembuatan biodiesel di sini terdiri dari apa ya? Oke, diperbesar sedikit. Nah, ini ada feedstock PRIP yaitu metanol katalis, transesitification, superation, wishing, dan drying. Nah, di sini penggunaan katalis basa seperti NaOH dan KOH. Nah, rasio metanol ke minyak itu sekitar 3:1. Misalnya gliserol sebagai produk samping pencucian untuk menghilangkan sisa katalis dan metanol. Nah, sini kita lanjut ke bioetanol. Ada pengertian dan manfaatnya. Definisinya itu etanol diproduksi dari biomasa karbohidrat melalui fermentasi. Nah, bahan bakunya tebu, singkong, jagung, melasa, limbah, dan pertanian. Nah, karakteristiknya itu cairan mudah menguap, oktan tinggi, mengandung oksigen, mengurangi emisi CO dan hidrokarbon. Manfaatnya digunakan sebagai bahan bakar murni, yaitu E100 atau campuran bensin bisa juga mengurangi konsumsi BBM fosil. Nah, proses pembuatan metanol itu terdiri dari pro-treatment, hydrolysis, fermentation, dan distillation. Yang terakhir itu dehydration. Hidrolisis ini mengubah polisakarida menjadi gula sederhana. Fermentasi oleh ragi, destilasi memisahkan etanol, dehidrasi molekular shift untuk mencapai kemurnian bahan bakar. Di sini ada perbandingannya antara biodiesel dengan bioetanol saja ya. Di sini bahan bakunya minyak nabati, minyak jelantah, minyak hewan. Sedangkan proses produksinya itu apa ya? Langsung saja ke catatannya saja di sini. Kompetisi lahan bervariasi, minyak versus karbohidrat, yaitu di sini antara aspek biodiesel dan bioetanol. Dan biodiesel lebih kimiawi, etanol bergantung pada fermentasi biogas, itu produk samping bisa bernilai ekonomi. Kesesuaian mesin berbeda, modifikasi mungkin diperlukan. Keduanya kurangi emisi dibanding fosil dalam kondisi ideal. Analisis siklus hidup menentukan manfaat nyata. Performa lingkungannya itu sensitif terhadap praktek produksi. Jadi di sini tuh ada dampak lingkungannya, kelebihan aplikasi, produk samping, proses produksi, bahan bakunya, semuanya sudah bisa kita lihat di sini. Bahwa kalau biodiesel itu lebih aman, terurai, sedangkan bioetanol ini oktannya tinggi. Seperti itu. Mungkin sampai di sini saja presentasi kali ini. Walaupun di sini masih ada keunggulan ya, sorry. Di sini ada keunggulan dan tantangannya. Nah, sumber terbarukan.
Pemanfaatannya itu biomasa yang dapat diperbarui dari limbah organik, yaitu seperti pupuk kompos tadi ya. Nah, pengurangan emisi, yaitu potensi penurunan emisi GRK bila dioptimalkan melalui rantai pasok berkelanjutan. Ya, meningkatkan ketahanan energi, diversifikasi pasokan bahan bakar, mengurangi impor fosil. Nah, biaya dan efisiensi itu biaya produksi relatif tinggi, perlu ekonomi skala dan teknologi efisien. Nah, persaingan lahan ini juga termasuk potensi bersaing dengan pangan, butuh kebijakan dan praktik agroforestry. Adapun kendala teknologi dan infrastruktur, perlu didistribusikan penyimpanan dan kendaraan yang compatible serta standarisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Muhammad Farid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.